Di satu sudut negeri yang tak pernah benar-benar sunyi, berdiri sebuah bangunan yang bukan sekadar dinding, bukan sekadar kamar-kamar bernomor, melainkan ruang temu antara harapan dan kenyataan. Ia bernama Hotel Grand Seigneur, tempat angin laut membawa kabar, tempat langkah kaki berbaur tanpa menanyakan asal-usul. Dan pada hari itu, Senin, 6 April 2026, waktu berjalan seperti biasa, namun makna berusaha menjadi luar biasa. Dahulu seorang lelaki dengan visi luas menyebut tempat ini bukan sekadar hotel, melainkan hotel kebangsaan. Ia adalah sebagai penggagas yang bernama Haji Muhammad Yos Sutomo, yang memimpikan ruang tanpa sekat, tanpa curiga, tanpa bisik-bisik prasangka. Ia berkata dalam diam yang panjang, "Jika dinding bisa berbicara, biarlah ia menyapa siapa saja tanpa bertanya dari mana." Di sini tidak ada kursi khusus bagi ego, tidak ada meja bagi kesombongan, tidak ada ruang VIP bagi diskriminasi. Yang ada hanyalah kata tidak aku tetapi kita. Adalah kata yang sering diucapkan namun jarang benar-benar dipahami. Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan yang ditempel di tembok, bukan pula kalimat hafalan upacara. Ia adalah napas yang kadang tersengal karena kita lupa menghirupnya. Ia adalah jembatan yang sering kita bangun lalu kita bakar sendiri karena perbedaan kecil. Hari itu para wakil rakyat berkumpul di PRD Kota Balikpapan dengan 45 suara yang seharusnya satu. Meski berasal dari banyak arah, mereka datang bukan sebagai individu melainkan sebagai amanah yang dititipkan oleh rakyat yang tak selalu bersuara. Di antara mereka berdiri para pemimpin, yaitu Ketua Haji Alwi Al-Qadri, Wakil Ketua 1 Haji Yono Suherman, Wakil Ketua 2 Muhammad Taqwa, Wakil Ketua 3 Budi Yono. Namun nama-nama itu bukan sekadar jabatan, melainkan janji yang harus ditepati meski tanpa tepuk tangan. Namun puisi ini bukan laporan, bukan berita, bukan pula pujian kosong. Ini adalah cermin yang kadang retak namun tetap memantulkan cahaya kita. Negeri ini bukan hanya peta, bukan garis batas yang ditarik penguasa, melainkan cerita panjang tentang bagaimana kita bertahan dalam perbedaan. Semua untuk satu, satu untuk semua, kalimat yang terdengar gagah namun sering goyah ketika diuji kepentingan. Padamu negeri, kami berjanji, namun janji sering lupa pulang. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk saling membenci, namun entah sejak kapan manusia menjadi juru bicara Tuhan dengan suara yang terlalu keras. Agama seharusnya menenangkan, bukan menegangkan. Seharusnya memeluk, bukan mendorong menjauh. Di hotel kebangsaan ini, doa-doa naik tanpa tabrakan karena langit tidak pernah membeda-bedakan. Negara adalah rumah besar namun sering terasa sempit karena kita sibuk mengunci pintu. Undang-undang dibuat untuk melindungi namun bisa melukai. Undang-undang dibuat untuk melindungi namun bisa melukai jika hati tidak ikut disusun. Para wakil rakyat, ingatlah, kursi bukan tempat duduk nyaman melainkan tempat berdiri lebih lama untuk orang lain. Pendidikan bukan sekadar ijazah, bukan angka yang dibingkai, melainkan cara kita memahami bahwa berbeda itu biasa. Sekolah mengajarkan membaca, namun kehidupan mengajarkan memahami. Dan memahami adalah ilmu yang paling sulit. Hidup bukan soal benar atau salah saja, melainkan tentang bagaimana kita tidak terlalu cepat menghakimi. Kita semua adalah pejalan yang kadang tersesat, kadang merasa paling benar, padahal kebenaran seringkali berdiri di tengah menunggu kita berhenti berteriak. Lucunya negeri ini, kita bisa ribut karena hal kecil namun diam saat hal besar terjadi. Kita
bisa debat panjang tetapi lupa tentang siapa paling benar. Namun lupa bertanya apakah yang sebenarnya dibutuhkan. Kadang yang kita perlukan bukan pidato, melainkan secangkir kopi dan sedikit kejujuran. Dan kritik sosial bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan berkali-kali bahwa kita belum selesai. Masih ada yang lapar di tengah meja-meja rapat, masih ada yang diam karena tidak punya mikrofon, masih ada yang berharap meski sering kecewa. Sedangkan pesan moral, jika kita tidak bisa menjadi besar, jadilah berarti. Jika tidak bisa mengubah dunia, ubah cara kita melihatnya. Jika tidak bisa menyenangkan semua orang, jangan menyakiti siapapun. Di balik megahnya bangunan ada pertanyaan sederhana. Apakah kita sudah benar-benar menjadi satu? Ataukah kita hanya berdiri bersama tanpa pernah benar-benar menyatu? Kepada Haji Muhammad Yosutomo, mimpi itu masih tetap hidup dan terwujud. Kepada DPRD Kota Balikpapan, tugas itu masih panjang. Rapat paripurna menjadi teramat penting, dan kepada kita semua, perjalanan ini belum selesai. Selamat dan sukses atas rapat paripurna yang digelar, atas langkah yang diambil, atas niat yang disemai. Semoga Hotel Grand Senior tidak hanya menjadi tempat melainkan makna, karena pada akhirnya negeri ini tidak dibangun oleh mereka yang paling kuat, melainkan oleh mereka yang tidak lelah untuk tetap bersama. Padamu negeri kami berjanji dan kami akan kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. ASPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kota Balikpapan dan perubahan Peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2022 tentang tata beracara Badan Kehormatan. Hari Senin tanggal 6 April 2026. Selanjutnya, rapat paripurna akan diserahkan dan langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati, Bapak Haji Alwi Al-Kadri SP. Dengan hormat disilakan. Hadirin yang saya hormati, mengawali rapat paripurna pada hari ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk sejenak berdoa demi keselamatan bangsa dan negara sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan
untuk menyampaikan jumlah anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Jumlah hadir pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan pada rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2025-2026 dengan agenda 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Balikpapan tahun 2025. 2. Pengumuman pembentukan panitia khusus penyusunan perubahan peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik Dewan Perwakilan Daerah Kota Balikpapan dan perubahan peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara beracara badan kehormatan. Hari ini Senin, tanggal 6 April 2026, dari 45 anggota DPRD telah hadir 38 orang. Selesai. Terima kasih. Anggota Dewan yang hadir 38 orang dengan dihadiri dari 45 orang anggota DPRD. Maka jumlah tersebut mencapai quorum sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Untuk itu, rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan pada hari ini, Senin, tanggal 6 April 2026, dengan agenda 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Balikpapan tahun 2025. 2. Pengumuman pembentukan panitia khusus penyusunan perubahan peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dan perubahan peraturan DPRD Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2022 tentang beracara badan kehormatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Meja Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur rumah sakit, kepala bagian camat dan lurah. Yang terhormat Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Manutun dan Manutun Sukses Kota Balikpapan. Yang terhormat para pejabat instansi vertikal yang ada di Kota Balikpapan, kepala kantor kementerian, Kementerian Agama Kota Balikpapan, Kepala Imigrasi, Ketua PMI Balikpapan. Terima kasih.